podcast Coba Cerita dalam segmen Berpikir itu Seru. Hai. Cerita bebas tanpa ilmu di awal menghasilkan pemahaman di akhir. Halo, selamat datang Bunda atau Coach ya. Tapi kalau saya lebih senang biasanya manggil Mbak ya. Halo. Boleh. Kali ini bersama saya Ewaldo Irza sebagai host dan ini Mbak Ambar atau Coach Ambar. Halo, selamat datang Pak Explorer. Kali ini ada beberapa pertanyaan yang pengen kita bahas seputar kesadaran di era digital ya Pak ya? Iya. Apalagi buat kaum muda, Gen Z, Gen Alpha. Dan di episode kali ini kita akan ngobrol seputar kesadaran dan segala macamnya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe agar kita bisa update dan memberi ilmu yang luas buat para Explorer yang ada di rumah. Oke nih Mbak, aku ada pertanyaan nih Mbak ya. Mudah-mudahan bisa diwakilkan dari para Explorer sekalian. Pertanyaan pertama nih, Mbak Ambar. Apa sih kesadaran itu? Sekarang kan banyak banget ya Mbak ya. Orang ngobrol soal kesadaran atau istilah kerennya awareness ya Mbak ya? Awareness. Iya betul, awareness. Nah, apa itu Mbak? Artinya sih sebenarnya? Oke. Iya, thank you Waldo nih udah nemenin aku ngobrol-ngobrol di sini pada episode kali ini ya. Kalau kita tanya tentang definisi, wah ini banyak nih definisi nih. Kita bisa buka nih dari ChatGPT atau kita browsing di Google gitu ya. Itu pasti kita nemukan arti dari kata kesadaran gitu ya. Nah, kalau dari ChatGPT ini, kesadaran itu adalah suatu konsep atau kondisi di mana seseorang telah mampu mengenali atau mengetahui, memahami dan merespon lingkungan serta dirinya sendiri. Itu arti dari kata kesadaran. Nah, saya juga kutip nih dari beberapa para ahli nih mengenai definisi kesadaran. Atau mungkin kalau bisa tambahkan ya di editnya. Oke, Mbak. Menurut Sigmund Freud ini ada seorang psikoanalisis, kesadaran adalah bagian dari struktur mental manusia yang mencakup pikiran, perasaan, dan persepsi yang disadari saat ini. Nah, ada juga nih dari John Shirley. Nih, pronunciation-nya takutnya salah juga. Dia nih seorang filsafat pikiran nih Waldo. Mendefinisikan kesadaran sebagai keadaan subjektif pengalaman seseorang. Ada juga dari seorang psikolog perkembangan namanya John Piaget. Nah, kayak gitu. Ini namanya susah banget ya. Kesadaran berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memahami konsep diri dan lingkungannya melalui proses asimilasi dan akomodasi. Nah, ada beberapa lagi nih, nanti bisa kita tambahkan ya. Tapi apa tuh Mbak? Bingung ya secara arti dari para ahli ini. Nah, kalau saya nih memahami arti kesadaran itu simpel ya, sederhana sih. Ini menurut pemahaman saya. Jadi mungkin Waldo nanti juga bisa punya pemahaman sendiri. Mungkin juga sekolah di rumah juga bisa mengartikan kesadaran itu yang paham buat kita buat kita pahami itu bagaimana sih sebenarnya arti dari definisi kesadaran. Nah, kalau saya, pemahaman saya sederhana. Kesadaran itu adalah ketika saya paham atas apa yang telah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi pada diri saya, dan paham atas konsekuensi dari tindakan yang saya ambil. Itu menurut pemahaman saya. Nah, mungkin teman-teman para Explorer di rumah bisa juga membuat pemahaman sendiri-sendiri yang lebih kena ke kehidupan teman-teman sekalian. Tapi boleh kita contoh nggak nih Mbak, salah satu kesadaran yang mungkin kita lakuin sehari-hari, tapi terkadang ya maaf ya nih masyarakat sadar nih teman tetap dilakuin gitu Mbak. Contohnya boleh tahu nggak Mbak kayak apa sih? Oke, yang paling gampang tuh misalnya gini Waldo. Mungkin kalau Waldo kan naik motor. Iya, saya naik motor. Pada saat mau naik motor, Waldo sadar nggak mau naik motor? Sadar sih, seharusnya sadar kan kita nyiapin peralatan segala macam kan? Iya, karena kalau nggak sadar nggak boleh naik motor. Tapi itu jadinya nyelunupnya udah pasti harus sadar gitu ya. Iya mesti sadar sih kita. Iya, ini kalau saya mengendarai mobil, saya harus sadar. Pertama sadar gimana? Saya melakukan persiapan. Nah, Waldo kalau sadar lakukan persiapan nggak? Persiapan, dan kita juga harus melatih rambu-rambu dong. Nah, berarti kan persiapan pertama nih, otomatis kita cek motor kita kan, kondisi kendaraan. Habis itu
Helm dibawa nggak? Helm harus dibawa, nggak hanya dibawa tapi dipakai. Pakai. Jaket juga Pakai, harus gitu ya. dipakai juga, Terus jangan dompet. Ya, dompet, misalnya SIM nih udah pasti harus ada. SIM, uang untuk memastikan kalau nanti ternyata bensin habis atau apa kita. Nah itu kondisi sadar. persiapannya. Persiapan kita menyiapkan. Itu adalah salah satu contoh kita itu sadar mau melakukan sesuatu. Itu yang simple ya. Nah mungkin para explorer di rumah juga bisa memaknai yang namanya sadar itu apa sih, kondisinya bagaimana contohnya. Tapi kayak banyak kasus nih, karena banyaknya orang yang marah segala macam, itu sebenarnya itu masuk kategori kesadaran nggak sih? Maksudnya jangan kayak pelanggaran gitu mbak. Kayak saya ini contohnya nih mbak ya, pernah kena tilang gitu ya, secara nggak sadar ya gimana ya, kita udah benar tapi ternyata tidak ya. Nah jadi kalau kesadaran itu sama benar atau salah itu berbeda kalau saya memahaminya. Karena apa? Misalnya nih Waldo sadar nih harus pakai helm, bukan apa-apa, karena helm itu merupakan makna dari taat peraturan, ya kan? Iya. Tapi kan ada suatu saat di mana Waldo nggak bawa helm, tapi sadar juga. Sadar ketinggalan, tinggal mikir mau balik nggak? Atau mau tetap lanjut. Sadar ya, milih lanjut apa balik tuh sadar. Gitu ya, itu dulu sadar dulu ya, sadar. Nah kemudian kalau kita udah ngambil nggak mau balik, berarti kan kita nggak bawa helm. Berarti kita jalan naik kendaraan nggak pakai helm. Sadar kan? Sadar kalau itu tidak taat aturan ya. Nah, jadi pasti dalam mengendarai motor pasti Waldo berhati-hati. Berhati-hatinya kenapa? Karena sadar dia nggak taat aturan. Sadar nggak safety gitu ya Mbak ya? Nggak taat aturan, kalau safety-nya sih belakangan. Jadi ini nggak taat aturan dulu. Karena begitu di depan tiba-tiba ada razia, pasti Waldo secara sadar dia balik gitu. Kecuali kalau dia nggak lihat ada razia di depan. Kaget ya. Pasti kena. Gitu. Itu tuh pasti kena razia tuh. Baru kemudian kita bilang, iya. Sebenarnya semuanya tuh sadar. Iya sebenarnya iya kita sudah sadar. Nah, kita sadar nggak konsekuensinya. Tapi hubungan kesadaran berpikir dengan kemampuan emosi itu ada nggak sih Mbak sebenarnya? Wah itu ada banget ya, sangat ada gitu loh. Nah ini sebelum kita bahas tentang hubungannya, kita tuh harus paham dulu sama tubuh nih Waldo. Maksudnya tubuh gimana tuh? Tubuh kita nih, tubuh kita tuh isi apa aja sih? Ini kan isinya organ ya. Iya. Nah organ-organ itu apa aja? Nah kita harus pelajari itu. Nah ini kalau kita tarik mundur pada saat masa sekolah dulu, ini pelajaran biologi nih. Nah dulu kalau kabur nih kayaknya nih pelajaran biologi nih. Bolos Mbak. Karena pelajaran itu pelajaran susah Mbak. Padahal tuh di situ inti dari semua ini gitu. Kita paham sama diri kita dulu secara fisik. Karena kan manusia itu terdiri dari fisik dan yang non fisik. Boro-boro kita mau pelajari yang non fisik, kalau yang fisiknya kita belum paham seperti itu, gitu Waldo. Nah, mending sekarang Waldo nih PR juga nih buat Waldo dan juga teman-teman para explorer di rumah. Coba deh pelajari tentang tubuh kita. Gitu. Nah, karena kita bicara tentang kesadaran itu tuh adanya di otak. Nah, coba deh cari tahu tentang otak, gitu. Apa sih otak itu apa? Organ apa? Dia tuh terdiri dari bagian-bagian tuh apa? Terus fungsi dari tiap-tiap bagian tuh apa? Nah, nanti kita buatkan summary-nya ya, bagian-bagian otak gitu ya. Tabelnya nanti ada editor, tambahkan itu. Otak itu tuh ada otak besar, ada otak kecil, ada banyak otak gitu ya. Nah, otak besar disebutnya otak sadar. Nah, itu kita harus tahu tuh fungsinya apa gitu. Nah, itu ada fungsinya. Nah, karena organ itu adalah suatu mesin, mesin itu kan bekerja gitu ya, melakukan suatu pekerjaan. Nah otak juga sama, dia melakukan suatu pekerjaan. Apa sih pekerjaannya? Ya berpikir. Nah ini berpikir itu kita pakai otak gitu loh. Nah
Jadi pusing saya. Pusing. Ini udah sampai sejauh ini saya sebenarnya sambil mikir juga, tapi ternyata pusing juga ya. Ya, jadi sebenarnya mudah sekali gitu ya. Jadi kalau kita tahu otak fungsinya adalah berpikir, Ya. terus dia menghasilkan apa? Gitu. Nah, di biologi itu dijelasin bahwa otak itu menghasilkan hormon. Nah, kita pelajari tuh hormon-hormon yang dihasilkan oleh otak gitu ya. Ada hormon dopamin, ada serotonin, ada oksitosin, ada endorfin. Itu kayak gitu pakai juga ya Mbak? Maksudnya buat kesadaran juga itu pakai? Iya, kepake. Karena nih ya, contohnya nih dopamin itu hormon yang menimbulkan sensasi yang menyenangkan. Sadar akan kesenangannya? Iya. Jadi kalau kita lagi seneng tuh, kita itu nanti si dopaminnya itu keluar gitu. Nah, itu harus dipahami dulu. Nah, teman-teman bisa deh cari di Google gitu ya mengenai fungsi otak ini. Jadi kita tahu bahwa kita itu berpikir menghasilkan apa gitu. Jadi kita nggak jangan sampai sia-sia nih proses berpikir kita menghasilkan sesuatu yang tidak berguna buat tubuh. Nah, itu yang kebanyakan orang nggak sadar sih, waduh, bahwa kita berpikir ternyata proses berpikir kita itu tidak menghasilkan sesuatu yang baik, dan itu berulang kali dilakukan. Nah, itu namanya orangnya nggak sadar gitu. Padahal dia hidup itu sadar ya Mbak ya? Padahal hidup itu sadar ya, tapi begitu kena ke diri nih, kita nggak sadar bahwa yang kita lakukan tuh cara berpikir kita tuh menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Ngomongin sesuatu yang tidak baik nih Mbak ya mungkin kesadaran itu kan ada rasanya ya Mbak ya. Nah, itu dimulai dari kapan sih Mbak? Apakah ketika kita mulai beranjak dewasa atau beranjak anak-anak gitu Mbak? Soal kesadaran ini. Nah, jadi kan kesadaran itu kan timbul dari proses berpikir gitu ya. Jadi otak kita tuh berpikir pakai otak sadar, makanya disebut kesadaran. Nah, hormon-hormon yang dihasilkan oleh otak dari berpikir itu tuh menghasilkan perasaan, emosi itu. Nah, kita kenali dulu nih bahwa tubuh kita ini, otak kita ini menghasilkan emosi itu, emosi model apa sih gitu. Nah, kita tuh kenal ada dua macam emosi nih, ada emosi yang positif sama emosi yang negatif. Emosi jadi negatif ya? Nah, ini Waldo sama teman-teman para eksplor di rumah harus paham nih tentang emosi ini gitu. Jadi kita tuh harus tahu bahwa oh iya, kita berpikir, setelah berpikir itu menghasilkan hormon, dan hormon ini yang membuat timbul emosi gitu. Nah, ini ilmu ini adanya di ilmu psikologi nih. Ya mungkin saya kurang begitu ini ya ahli ya di bidang psikologinya. Tapi dari sisi analisa personality, saya paham diri saya gitu. Nah, yang kuncinya adalah kita semua itu harus paham sama diri kita sendiri. Kita ini apa sih, orang yang bagaimana sih, seperti itu, kayak gitu. Nah, tadi kembali ke pertanyaan kapan sih rasa ini waktunya dilatih? Nah, seharusnya sih dari kecil. Dari kecil itu berarti, Mbak, sejak kita masuk TK? Nah, dari kecil tuh misalnya kan anak kan sebelum masuk TK kan dia di rumah ya, bermain di rumah. Nah, ini proses latihan orang tua. Dari orang tua dulu? Dari orang tua dulu ngajarin nih, melatih rasa muncul sama anak ini. Baru kemudian pada saat dia keluar dari rumah, dia mulai bersekolah, terjadi interaksi dengan sosial. Nah, dia juga latihan lagi. Nah, nanti orang tua yang dampingin nih melatih rasa ini. Idealnya seperti itu. Tapi saya juga nggak dilatih sih ya. Saya juga baru tahunya juga baru beberapa tahun belakangan ini. Gitu. Berarti ada yang dilatih secara mandiri, ada yang diajarkan gitu ya Mbak ya? Harusnya gitu ya. Nah, jadi kalau yang diajarkan tuh harusnya para orang tua tuh punya kemampuan melatih rasa ini ke anak-anak. Nah, jadi orang tua itu enak ya Mbak ya? Jadi orang tua enak lah, karena orang tua itu banyak belajar. Iya. Kalau kita nggak dilatih, berarti kita harus secara mandiri. Nah, itulah yang dibilang kita harus secara sadar mau melatih diri kita sendiri gitu. Tapi kalau kayak gitu belajarnya ke psikolog dulu, apa gimana kalau latihannya mandiri Mbak? Nah, kalau latihan mandiri, kalau dulu kan kita yang namanya belajar itu kan di perpustakaan gitu ya. Bisa cari buku. Nah, kalau sekarang kan media belajar itu kan
sangat mudah didapat dalam genggaman tangan gitu ya. Kita pakai HP aja kita bisa belajar, dari YouTube kita bisa belajar. Nah itu gunakan media-media itu untuk belajar. Nah pertanyaannya nih, Waldo pakai media teknologi buat belajar atau bukan? Aduh, jangan ditanya kayak gitu, saya jadi malu. Teman-teman semua nih, jangan ikuti Waldo. Jangan dicontoh ya Pak Explorer ya, gunakan media sosial untuk belajar hal-hal yang baik, dan gitu. positif, dan juga kalau mau dapat ilmu jangan lupa nonton Coba Cerita. Itu yang tambahan kita ya Mbak ya. Oke. Nah tadi kita kan udah ngomongin seputar kesadaran nih ya Mbak. Cuman yang saya pengen tahu ya Mbak ya, atau yang mungkin belum saya tahu, ada nggak sih Mbak contoh mengenai orang yang menjalani hidup tidak sadar? Sadar. Iya, atau ngelakuin sesuatu kayak mimpi gitu Mbak, istilahnya kayak gitu kali ya, ada kan istilah kayak gitu? Oke, jadi kalau misalnya ditanya kesadaran, lawan katanya itu apa sih? Ya, kalau kesadaran itu lawan katanya itu tidak sadar sebenarnya, atau ngelamun lah ya. Ngelamun, bengong, atau istilahnya mungkin mabok kali ya. Soalnya kan kayak Genji gitu kan sering nongkrong gitu Mbak, berarti dia nggak sadar dong maksudnya, kayak gitu? Mendingan kita nggak usah bahas yang gengsi ya, kita bahas mungkin diri kita sendiri aja. Oh iya, saya juga sih. Diri kita sendiri ya. Iya, benar-benar. Contohnya misalnya Waldo nih. Iya. Waldo tahu nggak bahwa para ahli itu udah mulai membicarakan tentang brain rots. Brain rot? Apa itu? Brain rot? Brain rots. Brain itu kan otak ya. Iya. Nah, ternyata rot itu artinya tuh pembusukan di otak. Nah, gitu ya. Oh, iya. Di situ para ahli bilang bahwa menonton video-video dengan durasi pendek yang tidak ada gunanya dalam waktu yang lama itu akan mengakibatkan kecanduan. Mirip kayak mengkonsumsi sesuatu dong Mbak? Iya, jadi seperti mengkonsumsi sesuatu. Nah, itu para ahli sudah bilang seperti itu, dan kita sudah sering membaca dan mendengar, tapi kita tetap juga melakukan. Padahal sadar udah nonton itu. Padahal sadar bahwa itu tidak baik, menyebabkan brain rot, tapi tetap dilakukan. Nah itu adalah contoh menjalankan sesuatu dengan tidak sadar. Jadi dia tuh konsep mengenali dan memahaminya tuh nggak nyampe. Nah, tapi soal ngomongin waktu ya Mbak, memang durasi kita menggunakan media sosial atau yang berhubungan dengan digital tuh, kalau menurut psikolog berapa sih Mbak waktu yang sehari itu disarankan berapa menit? Itu bisa aja dicari deh. Tapi yang jelas bukan menggunakan media sosialnya yang dilarang, tapi menggunakan untuk yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau misalnya pakai YouTube buat belajar, cari tahu informasi yang ada baiknya, itu tidak termasuk mengakibatkan brain rot gitu. Jadi benar-benar bijak dalam memilih konten-konten, materi-materi yang ada di channel ini ya, sosial media. Nah kayak contohnya Coba Cerita ini bisa contoh nih ya para explorer ya buat ditonton ya Mbak ya. Betul gitu. Jadi sadar atau tidak sadar itu adalah pilihan ya Waldo ya. Sadar nggak sadar? Pilihan. Jadi kalau udah dikasih tahu, udah tahu dong harusnya. Tapi kalau tetap mengambil yang itu, ya namanya itu sadar juga. Sadarnya itu baru sadar setengah. Nah, tinggal nanti konsekuensinya tanggung sendiri. Aduh, tapi balik lagi ke yang contoh pengendara motor gitu ya. Ya, itu tadi saya juga ngalamin sih Pak ya. Tadi pas kesini juga tiba-tiba dipotong sama orang, cuman saya nggak tahu dia sadar nggak sadar lihat ada sayap enggak gitu. Yang penting kitanya hati-hati ya. Jadi intinya tuh pokoknya ke kita deh. Orang lain boleh gimana kan, tapi kitanya tuh harus sadar. Jadi itu di kita. Oke. Kita tuh selalu jadi sakitnya. Nah itu harus dilatih ya. Harus dilatih tuh. Jadi kita sudah mulai berhenti menyalahkan faktor luar diri kita sendiri. Jadi kita selalu nyarinya tuh ke dalam. Oh, saya belum tadi nggak waspada tuh. Ada di tadi saya ada motor, bukan dianya yang ini. Iya. Oh saya kurang hati
hati-hati tadi. Gitu. Mungkin ya, seperti itu sih contoh yang namanya kesadaran dimulai dari yang hal-hal kecil aja dulu gitu. Ya contohnya tadi berkendara itu tadi yang saya alami Pak Explorer ya, pas mau kesini tiba-tiba dipotong sama orang. Aduh rasanya pengen marah tapi ya harus sadar gitu ya, kita nggak boleh marah ya Pak ya. Betul, harus sadar karena marah itu adalah pilihan dari kita. Marah itu pilih. Iya, marah itu kan emosi yang dihasilkan dari kita cara kita berpikir. Nah itu yang harus sadar kita memilih emosi yang kita hasilkan. Nah, emosi itu kan terbentuk dari cara berpikir, proses berpikir. Jadi kita nih yang milih mau marah. Padahal kita bisa kok milih senang atau tenang gitu. Jadi iya benar. Kita yang milih loh, bukannya. Jadi jangan mau kalau bilang bahwa pemarah gitu. Kayak saya nih kita ubah gitu ya. Gitu, iya. Nah, kita harus tahu kekurangan kita. Kita ubah itu seperti itu. Nah, itu baru namanya kita baru sadar. Nah, kalau belum sadar ya kita tiap hari yang dipilih itu yang negatif-negatif. Contohnya kayak tadi saya marah-marah pas dikit kok. Iya, padahal kan bisa nggak marah loh. Pilihannya sih tadi sih pilihannya bisa tenang sih, cuman ya karena kan emosi. Waduh yang milih nih. Iya, saya milih untuk marah-marah karena ditikung harusnya. Iya. Jadi mungkin latihannya seperti itu, Waldo, kita ngelatih diri kita berpikir kita baik, terus kita rasain dulu, ini saya mau marah atau mau tenang ya. Nah kalau mau marah, saya bisa kok ngomong yang jelek-jelek gitu ya. Tapi kita juga bisa milih untuk tenang. Gimana sih milih tenang? Nah, udah diem aja. Jadi kalau misalnya kayak dipotong nih, dia lagi buru-buru ya, kasihan. Mungkin kali ya. Terus kita tenang tuh, beda loh itu rasanya tuh beda. Gimana ya Mbak ya? Ya gimana ya kalau masalah kayak gitu ya memang harus kita yang sadar sih. Latihan sih Waldo, isinya maksudnya intinya tuh latihan tiap hari. Nah karena ini nggak ada sekolahannya ya. Ini nggak ada sekolahannya. Nah, makanya kita harus melatih diri kita gitu. Kita harus melatih diri kita banyak ngomong sama mungkin kalau di rumah ayah ibu atau yang punya teman dekat, bisa ngobrol dengan teman dekat. Ya yang nggak punya harus ngomong diri sendiri sih. Iya, kayak saya kalau pergi nge-trip kalau nggak tahu nih gimana selesainya ya udah ngomong dengan diri sendiri. Nah itu kalau di istilah psikologi namanya self talk gitu ya. Self talk. Itu bahasanya keren banget ya, self talk. Cuman ya jangan sampai kelihatan orang kali ya kalau self talk. Dikira orang gila lagi. Iya, padahal itu baik banget buat kesehatan mental yang namanya self talk itu. Cuman kita bijaklah dalam memilih tempat untuk self talk. Kamar, kalau lagi nyetir di mobil, yang sendiri lah, namanya juga self talk ya. Ya kalau di motor kayaknya nggak mungkin nih Mbak. Motor juga bisa ngomong, kan nggak pakai helm tuh ditutup. Pakai masker ya? Bisa. Yang penting itu buat nge-release. Nih, oke nih Mbak, nih pertanyaan nih Mbak yang pengen saya tahu nih Mbak. Bagaimana Mbak solusi agar dapat menjalani hidup dengan penuh kesadaran? Ini solusinya nih Mbak, solusi ya, hidup menjalani penuh kesadaran. Iya. Yang pertama tuh memang kuncinya tuh latihan ya, di mana-mana tuh latihan. Hidup ini penuh dengan latihan. Hidup ini adalah latihan. Semuanya tuh latihan. Karena dari kecil kita tuh nggak bisa apa-apa kan ya waduh. Kalau mungkin ada teman explorer yang dari kecil baru lahir udah bisa semua itu. Waduh, manusia kayak gitu, cyborg. Kalau kita kan nggak bisa ya. Kita dilatih ya, bahkan makan aja kita dilatih, jalan kita dilatih, menulis dilatih. Yang luput dari latihan tuh sebenarnya organ otak kita. Kayak itu kan latihannya mesti kita sendiri, Mbak. Nah, itu dia. Kalau organ otak kita dilatih, kalau misalnya kebanyakan orang bilangnya diajak diskusi sekolah ya, itu kan latihan otak ya. Nah, sekolah itu adalah tempat latihan otak untuk kemampuan berlogika, berpikiran kritis, seperti itu. Berarti maaf ya, kan ada orang itu kayak berpikir, apa sih saya sekolah gini, nah bikin repot. Berarti sebenarnya
ada manfaatnya juga kalau manfaatnya banyak ya kalau sekolah gitu ya. Jadi memang kalau ada yang bilang sekolah itu tidak penting, ya itu tidak tepat. Karena di sekolah itu adalah tempat belajar, tempat melatih kemampuan otak, logika. Gitu. Nah, yang luput dari latihan adalah gimana sih melatih otak untuk menghasilkan emosi yang baik. Nah, itu yang kita jarang dilatih ya. Saya jujur aja saya nggak pernah dilatih seperti itu. Saya latihan sendiri. Nah, namanya pengelolaan emosi. Nah, ini tuh mudah sekali gitu. Tapi ya balik lagi, bahkan banyak tuh orang emosi di jalan ya. Ya berarti kan mengendalikan kesadaran untuk tidak emosi kan susah banget dong. Tidak mudah lah ya sebenarnya. Tidak mudah, mungkin tempatnya tidak. Makanya pertama tuh latihan. Nah, gimana sih solusinya melatih yang namanya kemampuan rasa, emosi, terus mencapai kesadaran gitu ya. Nah, kalau saya sih menyarankan banyak menulis gitu loh di malam hari. Jadi yang kalau istilah di psikologi itu namanya journaling itu Waldo. Nah, journaling di malam hari itu adalah latihan kita buat kita tuh tahu bahwa satu hari ini kita sadar apa enggak sih gitu loh. Jadi kita identifikasi dulu kita seharian ini nih kita menjalani hidup ini sadar enggak gitu. Nah, kalau kita sadar, nah nanti dilihat dalam satu hari ini kita menghasilkan emosi apa sih? Apakah emosinya negatif nih? Misalnya waduh dari pagi sampai siang tuh isinya tuh marah, khawatir, cemas. Nah, itu buat yang sering nge-trip sendirian pasti mengerti lah. Kadang kita cemas kalau naik bis sendirian gitu. Nah, kalau kita journaling di malam, kita tahu bahwa oh berarti satu hari ini emosi saya nih negatif ya gitu. Nah, terus besok kita bikin perencanaan. Besok kita mau ngapain? Nah, kalau kita misalnya nggak punya acara, kita bisa membuat diri kita bermanfaat kok untuk belajar. Jadi pada saat kita bikin perencanaan buat besok, ternyata saya besok tuh nggak ada rencana kemana-mana. Terus ngapain? Biasanya sih tidur. Nah, tapi masa iya tidur sehari ya? Juga, maksudnya ya kan, kan yang namanya waktu itu adalah waktu itu berharga. Nah, kalau waktu itu berharga berarti kan jangan disia-siakan. Jadi kalau lagi tidak ada perencanaan, berarti itulah waktu yang tepat untuk belajar. Bukannya tidur kan udah ada waktunya ya. Tidur malam ya, malam. Terus siang hari gimana gitu? Ya belajar. Media sosial ada, YouTube ada. Media belajarnya tuh mudah sekarang didapat, kita nggak perlu harus ke perpustakaan atau apa, kita bisa cari sendiri di internet. Nah, itu adalah latihan-latihan untuk mencapai kesadaran. Nah, yang kita baca juga yang ada manfaatnya, jangan yang nggak bermanfaatnya nih Waldo nih. Yang sebenarnya semua bermanfaat ya, tinggal masalahnya lebih bermanfaat atau kurang bermanfaat. Nah, kalau yang kurang bermanfaat hindari. Karena kan tadi para ahli udah bilang kebanyakan yang kurang bermanfaat malah mengakibatkan brain rot, otak rusak lagi Mbak ya. Otak kita busuk. Jadi kita harus sadar itu dulu, satu persatu sadar. Yang pertama kita sadar bahwa seharian ini emosi kita apa, positif apa negatif. Ya. Nah, nanti di situ ya memang harus latihan sih intinya. Kita boleh lah nanti next episode kita bahas tentang ini ya, emosi yang tapi sampai sini Pak Explorer otaknya sedang pakai saya belum sih. Aduh, tapi ini ilmu yang benar-benar sederhana tapi luput dari para Explorer sekalian yang di rumah ya. Ya contohnya kayak tadi saya pengendaraan emosi itu sadar nggak sadar ya? Sederhana sih ya, sebenarnya sederhana. Lebih sederhana daripada rumah pandang lagi. Yang pasti hidup itu adalah latihan. Hidup itu indah dan menyenangkan. Tinggal bagaimana cara kita secara sadar memilih proses berpikir kita untuk menghasilkan emosi yang positif. Nah, itu apa ya namanya untuk kali ini seperti itu. Jadi kita latih itu dulu. Latih secara sadar berpikir. Nah, jangan sampai sadarnya tuh udah telat.
Gitu kan ya, kalau orang sadar lagi nih di Waldo, gitu pas ada sesuatu dia kemudian berpikirnya belum baik, akhirnya dia emosinya negatif, akhirnya marah. Setelah marah, energinya capek, dia baru sadar, kenapa masih marah ya. Nah itu contoh yang tidak sadar. Atau kayak gitu ada ya? Banyak lah. Saya juga pernah ngalamin ketika saya pernah ngalamin. Ya memang begitulah. Nah, Iya. kalau udah pernah ngalamin, kita sadar nggak? Jangan diulang lagi. Kalau namanya diulang lagi, namanya nggak sadar. Oke, mata pembahasan kali ini cukup pusing saya ya sebagai yang biasa di back layar ya. Kali ini pembahasan kali ini cukup sederhana tapi lumayan bisa bikin saya pusing juga sih Mbak. Aduh. Konklusinya apa dong Waldo? Paham nggak? Paham, teman, balik lagi kita pusing banget. Karena kesadaran itu sederhana ya. Sederhana, mudah. Hidup ini mudah. Hidup ini mudah asal tahu caranya. Asal tahu caranya. Iya. Nah, hidup ini mudah asal tahu caranya. Hidup ini adalah latihan, latih dengan benar. Yang namanya latihan itu memang tidak enak, tetapi yakin bahwa hasilnya pasti baik. Luar biasa itu quote yang sangat luar biasa sih ya. Balik lagi ya Pak Explorer ya, bagaimana Pak Explorer, sudahkah dengan episode kali ini berpikir itu seru? Oke, kita sudahi dulu untuk acara kali ini ya Mbak ya. Terima kasih ilmunya juga, dan semoga para Explorer bisa bermanfaat dengan ilmu yang kami berikan. Dan jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan bisa komen-komen di bawah, siapa tahu nanti Coach Amber atau Mbak Amber bisa menjawabnya untuk kalian semua. Oke? Saya Waldo Irza undur diri, dengan Coach atau Mbak Amber undur diri juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you next time. Berpikir itu seru. Dadah.